down, I know you got me, baby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu punya icebreaking nih, namanya nama-nama jari. Anak-anak sudah pasti hafal tentang lagu icebreaking nama-nama jari. Sudah kan anak-anak? Oh, ada yang sudah, ada yang belum, Ibu. Oke, Ibu akan mencontohkan ya, anak-anak. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang tinggi, jari manis, jari kelingking, ini nama-nama jari. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Duduk rapi, angkat tangan, mari kita berdoa. Sudah bisa, Nana? Sudah, Ibu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang tinggi, jari manis, jari kelingking, itu nama-nama jari. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. duduk Rapi, angkat tangan, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar materi tentang tematik. Tema 1, pembelajaran 2, dan subtema 1 tentang organ gerak hewan. Silakan dibuka buku paketnya halaman 8. Sudah, Ibu. Sudah? Sudah semua? Sudah. Di situ ada gambar kelinci dan Edo. Di bawahnya ada cerita. Ceritanya, Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Selanjutnya dibuka halaman 9. Sudah. Ayo mengamati. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Di gambar tersebut itu ada gambar apa, Nana? Kelinci. Kelinci dan Edo dan Pak Rudi. Kita baca bareng-bareng ya ceritanya. Iya, Ibu. Oke, 1, 2, 3. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Pak Rudi Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat kepada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin mengemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci seperti melompat, berdiri, dan berlari. Dari gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Gambar di atas rangkaian gambar apa, Nana? Cerita. Betul. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh
gambar ilustrasi seperti gambar yang ada di buku halaman 9. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi bacaan atau isi teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada gambar yang berupa foto dan gambar tulisan. Gambar tulisan itu seperti contohnya itu kita menggambar. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi dari sebuah teks atau bacaan. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam. Anak-anak sudah tahu apa itu cergam? Cerita bergambar. Betul. Cergam yaitu cerita bergambar. Dan contoh lain dari gambar ilustrasi yaitu ada komik, pamflet, cover, dan karikatur. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa tumbuh-tumbuhan, hewan, atau benda-benda di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama ini ada gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa tokohnya, dan suasana apa yang akan dituangkan dalam cerita. Yang kedua ini ada sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Yang terakhir ini ada pewarnaan. Setelah kita selesai membuat sketsa, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya, dan yang kedua, memberi warna sesuai dengan imajinasi kita. Ibu akan menjelaskan tadi tentang media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar adalah yang pertama ini ada media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Yang kedua ada media pewarna seperti pensil warna dan cat air. Oke, Ibu akan membagi anak-anak menjadi dua kelompok. Untuk kelompok 1, silakan membuat cerita dari gambar yang ada di buku paket halaman 12 di Ayo Mencoba. Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk mengerjakan. Baik, Ibu. Dan untuk kelompok 2, silakan menggambar berdasarkan teks tentang tema hewan kesayanganku. Ibu beri waktu sama seperti kelompok 1, yaitu 5 menit. Baik, Ibu. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, untuk kelompok 1 silakan mempresentasikannya. Seekor kelinci memiliki 3 anak. Induk kelinci sangat menyayangi ketiga anaknya. Induk kelinci dengan sabar menunggu anaknya yang sedang menyusui. Anak kelinci merasa sangat lapar. Wortel merupakan makanan kesukaan anak kelinci. Setelah kenyang, anak kelinci pergi bermain. Anak kelinci sangat senang berlari dan melompat. Anak kelinci dapat melompat karena memiliki organ gerak yaitu keempat kakinya. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 mempresentasikannya. Ibu. Cerita hewan kesayanganku. Saya di sini menggambar hewan kelinci. Wow. Teksnya yaitu aku memiliki hewan kesayangan bernama Lili. Lili adalah seekor kelinci berbulu putih dengan telinga panjang dan mata merah yang lucu. Aku mendapatkannya dari pamanku saat ulang tahunku yang ke-10. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Oke, silakan buka buku paketnya halaman 13. Sudah, Ibu. Sudah. Di sini ada gambar apa, Nana? Kelinci. Perhatikan gambar organ gerak pada kelinci. Nama organ gerak yang kita amati yaitu kaki. Kaki fungsi utama dari
dari kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan menggunakan kaki untuk meloncat, berlari. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Hewan kelinci termasuk hewan vertebrata. Ada yang tahu hewan vertebrata? Belum, Ibu. Hewan vertebrata adalah hewan bertulang belakang. Kelinci termasuk hewan mamalia. Ada yang tahu apa itu mamalia? Hewan yang melahirkan. Betul. Tepuk tangan untuk Nanda. Oke, Ibu akan memberikan tugas di Ayo Mengamati halaman 13. Silakan anak-anak mengamati mengamati gambar yang ada di papan tulis tentang hewan vertebrata. Di sini ada gambar gajah. Gambar apa, anak-anak? Gajah. Ini ada gambar ayam, induk ayam dan anak ayam. Gambar apa, anak-anak? Induk ayam dan anak ayam. Di sini ada gambar kelinci. Gambar apa, anak-anak? Kelinci. Ini ada gambar rusa. Gambar apa, anak-anak? Rusa. Dan ini ada gambar kuda. Gambar apa, anak-anak? Kuda. Oke. Kemudian anak-anak amati nama organ geraknya. Pilih salah satu hewan yang ada di papan tulis. Kemudian amati fungsi dan nama organ geraknya. Silakan buka halaman 15 di Ayo Berkreasi. Sudah? Sudah. Kamu telah mengenal beberapa jenis hewan vertebrata seperti beserta organ gerak dan fungsinya. Sekarang pilihlah salah satu dari hewan tersebut. Kemudian buatlah model kerangkanya dengan menggunakan karton. Buatlah semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Langkah-langkah kerjanya Ibu akan sampaikan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Alatnya seperti karton, gunting, pensil, dan penghapus. Yang kedua, gambarlah pola pada kertas. Buatlah pola perbagian sesuai dengan bagian-bagian tubuh hewan yang kamu pilih. Misalnya bagian kaki sendiri, bagian badan sendiri, dan lain-lain. Yang ketiga, guntinglah kertas sesuai pola yang telah kamu gambar. Yang keempat, gabungkan bagian-bagian yang telah digunting menjadi sebuah model kerangka hewan. Kan anak ini, coba perhatikan ini gambar apa, kerangka hewan apa? Kuda. Betul. Dibuat seperti ini ya anak-anak. Digambar dulu di kertas karton, kemudian digunting. Setelah digunting, kemudian gabungkan gambar yang telah digunting tadi ya anak-anak. Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan. Baik, Ibu. Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, untuk kelompok 1 silakan mempresentasikannya. Oke, di sini saya memilih hewan rusa, teman-teman ya. Di sini saya organnya namanya kaki, Bu. Saya pilih kaki. Terus fungsinya itu kaki rusa berfungsi untuk berjalan, berlari, dan berlompat. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, kemudian buka halaman 16 di Ayo Membaca. Di situ ada bacaan tentang gerak ikan dalam air. Bacaan apa, Nana? Gerak ikan dalam air. Di situ ada bacanya, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di mana, anak-anak? Di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kanan dan ke kiri. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat ikan bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ikan yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Kemudian, Ibu akan memberikan tugas anak-anak setelah mengamati tes tentang gerak ikan di dalam air. Silakan anak-anak menuliskan ide pokok dan kalimat pengembang dari gerakan ikan dalam air. Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk mengerjakannya.
Baik, Ibu. Untuk kelompok 2, silakan mempresentasikan ide pokok dan kalimat pengembang dari tes bacaan gerak ikan dalam air. Iya. Di paragraf pertama itu ada ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Nah, paragraf yang kedua, bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliku ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Paragraf yang ketiga, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelombang tenang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sudah, Ibu. Oke. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ibu akan memberikan tugas lagi untuk membuat paragraf berdasarkan ide pokok yang ada di buku siswa halaman 17. Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk mengerjakan ya, anak-anak. Baik, Ibu. Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, untuk kelompok 3 silakan mempresentasikannya. Buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut ini. Paragraf 1. Aku mempunyai hewan kesayangan. Aku mempunyai hewan kesayangan. Hewan kesayanganku adalah seekor anak kelinci yang kuberi nama Lili. Memiliki hewan peliharaan merupakan hal yang menyenangkan bagiku. Paragraf kedua. Aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Lili merupakan anak kelinci yang ramah dan setia. Hampir setiap hari aku bermain dengannya. Paragraf ketiga, aku rajin memberinya makan. Aku memberi makan Lili secara teratur 3 kali sehari. Dia menyukai hampir semua makanan yang aku berikan padanya, misalnya sayuran dan buah-buahan. Yang keempat, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Aku memandikannya 3 kali seminggu. Kadang aku membawanya ke dokter hewan untuk memeriksakan kesehatannya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang apa, anak-anak? Tentang organ gerak hewan. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa kelinci termasuk hewan apa, anak-anak? vertebrata. Hewan vertebrata itu hewan apa? Yang bertulang belakang, Bu. Betul, Irgi. Tepuk tangan untuk Irgi. Dan gajah termasuk hewan apa, anak? Mamalia. Dan termasuk hewan Vertebrata. ayam